berikut ini terdapat kesalahan dalam penulisan iklan pada kata kontrakan. Terdapat pengurangan huruf K pada kata kontrakan yang seharusnya menggunakan huruf double K pada akhir kata. Jika hanya menggunakan satu huruf K pada kata kontrakan, maka dapat merubah arti dari kata tersebut. Pada baliho berikut, terdapat kata higienis. Higienis merupakan kata yang tidak baku untuk digunakan pada baliho tersebut. Kata yang seharusnya digunakan pada baliho tersebut adalah kata higienis. Kesalahan kata pada baliho tersebut juga merupakan kesalahan tataran fonologi, yaitu perubahan pada fonem huruf I menjadi huruf E. Pada pamflet berikut, terdapat kata aja. Aja merupakan kata yang tidak baku untuk digunakan pada pamflet tersebut. Kata yang seharusnya digunakan pada pamflet tersebut adalah kata saja. Kesalahan kata pada pamflet tersebut merupakan kesalahan yang terjadi karena penghilangan fonem huruf S pada kata saja, sehingga kata yang benar untuk digunakan pada pamflet adalah kata saja. Setelah kita menganalisis gambar yang bertulisan al-juz, juz buah dan sup buah, terdapat 3 ejaan yang tidak sesuai menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pertama yakni kata juz atau juice. Juz di sini berasal dari bahasa asing yakni bahasa Inggris. Langkah baiknya diubah menjadi kata yang baku yakni kata juz atau jus. Kosakata kedua yaitu kata soup atau soup. Soup di sini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang belum tertulis dalam ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sebaiknya diubah menjadi kata yang baku yakni kata sup, sup. Yang ketiga yaitu simbol dan. Sebaiknya diubah menggunakan kata, bukan menggunakan simbol. Jika frasa tersebut diubah menjadi yang benar, menurut KBBI adalah jus buah dan sup buah. Setelah kita menganalisis gambar tersebut yang bertulisan stempel plat nomor DLL atau dan lain-lain, terdapat 3 kosakata yang tidak baku. Kosakata pertama yakni kata stempel. Menurut KBBI, kata stempel merupakan kata tidak baku. Sebaiknya diubah menjadi kata baku yakni kata cap. Kosakata kedua pada kata nomor. Menurut KBBI, kata nomor merupakan kata tidak baku. Sebaiknya diubah menjadi kata baku yakni kata nomor. Kosakata ketiga pada kata DLL. Sebaiknya ditulis dengan lengkap, yakni dan lain-lain. Jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat yang baku, maka kalimatnya adalah cap plat nomor dan lain-lain. Pada banner Iced Tea, terdapat 4 kesalahan kosakata menurut KBBI. Kosakata yang pertama terdapat pada kata S. Foto tersebut tertulis kata Aice. Aice sendiri merupakan berasal dari bahasa asing atau Inggris. Menurut KBBI, kata yang benar seharusnya S. Kata yang kedua terdapat pada kata tea. Kata tea sendiri berasal dari bahasa asing atau Inggris. Kata yang benar seharusnya teh. Yang ketiga terdapat pada kata original. Original merupakan kata tidak baku. Kata yang bakunya seharusnya adalah orisinal. Kata yang keempat terdapat pada kata strawberry. Strawberry sendiri berasal dari bahasa asing atau Inggris. Menurut KBBI, kata yang benar seharusnya adalah strawberry. Setelah kita menganalisis gambar yang bertulisan praktek Dr. Buniawan Ramali, terdapat ejaan yang kurang tepat menurut KBBI yakni kata praktek. Menurut KBBI, kata praktek merupakan kata tidak baku. Alangkah baiknya kata praktek diubah menjadi kata yang baku yakni kata praktik. Jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat yang baku, maka kalimatnya adalah praktik Dr. Buniawan Ramali.
Kesalahan yang terdapat pada penulisan spanduk tersebut ada 2 kesalahan. Yang pertama, terletak pada kata masjid. Dalam penulisan bahasa Indonesia, kata masjid merupakan bentuk kata tidak baku dari kata masjid. Jadi, seharusnya penulisan kata masjid menggunakan kata yang baku yaitu masjid. Berubah menjadi a, masjid. Kesalahan kedua terletak pada kata infak dan shodaqah. Hal tersebut terjadi karena penggunaan bunyi Q dalam bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia menjadi bunyi K. Jadi, penggunaan bahasa yang digunakan tidak baku. Kata yang baku adalah infak. I-N-F-A-K. Infak. Sedangkan kata shodaqah merupakan bentuk tidak baku dari kata sedekah. Penulisan yang benar adalah infak dan sedekah. Dengan demikian, penulisan yang benar pada spanduk tersebut adalah mohon doa restu pembangunan Masjid Al-Jihad menerima infak dan sedekah. Pada baliho berikut ini terdapat kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan yang merupakan kesalahan berbahasa Indonesia, baku dan tidak baku. Kata telur yang dimaksud ini merupakan telur yaitu benda bersangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya. Gambar ini merupakan salah satu baliho yang menggunakan bahasa Indonesia tidak baku. Kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar. Oleh karena itu, kata bis yang ada pada gambar di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya, kata bis itu diganti menjadi kata bus yang merupakan kata baku. Pamflet berikut ini terdapat kesalahan berbahasa dalam penulisannya. Kesalahan berbahasa tersebut yaitu terdapat kesalahan pemenggalan kata yang seharusnya tidak digunakan. Kesalahan tersebut terdapat pada kata bank spasi kel. Alternatif pembenaran penulisan tersebut adalah bengkel tanpa menggunakan pemenggalan kata. Karena menurut KBBI 2017-238, penulisan kata yang tepat adalah bengkel. Gambar ini merupakan salah satu baliho yang menggunakan bahasa Indonesia tidak baku pada baliho iklan dari produk rokok Sampurna Amir edisi yang berisikan teks belum pintar kalau belum komen. Terdapat kesalahan penggunaan bahasa baku. Kata pintar merupakan kata tidak baku, sehingga kata yang benar adalah pintar. Kesalahan kata baku yang kedua terdapat pada kata kalau. Kata baku yang benar adalah kalau, karena kalau tidak termasuk kata baku. Apabila penggunaan kosakata diubah menjadi kalimat baku, maka teks iklan tersebut akan berubah menjadi belum pintar kalau belum komen. Hal ini dapat memberikan kebiasaan bagi masyarakat Indonesia untuk senantiasa menggunakan bahasa yang baku. Dilihat pada gambar, kata hubung di yang digunakan salah. Memang saat membicarakan kata hubung di, kita harus tahu dulu posisi penggunaan di digunakan. Karena ada penggunaan di yang dipisah dan ada pula yang disambung. Pada gambar, penggunaan kata di yang benar adalah disambung. Karena kata jual merupakan kata kerja. Contoh penggunaan kata di yang disambung. Pertama ada ditulis, dibeli, dan ditambah. Berikutnya ada gambar yang menunjukkan kata di sini yang seharusnya dipisah. Penggunaan kata hubung di yang dipisah itu jika menunjukkan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Pada gambar di sini itu menunjukkan suatu tempat. Jadi pada gambar seharusnya di sini itu dipisah. Contoh lainnya ada di meja, di pasar, dan di kantor. Pada gambar ini, papan nama tersebut tertulis apotik. Kita seringkali menemukan kata apotik pada papan nama toko yang menjual peralatan medis dan juga obat. Sebenarnya, kata yang benar menurut KBBI yaitu apotek. Pada gambar ini juga ada ketidaksesuaian penulisan pada penulisan rupiah. Kesalahan ini paling sering terjadi di berbagai media luar ruangan yang mencantumkan nominal harga yang dijual. Penulisan rupiah yang sesuai dengan kaidah bahasa, yakni tidak menggunakan titik dan spasi.
Penulisan nominal tanpa spasi dimaksudkan agar tidak ada kecurangan dalam penambahan jumlah digit pada nominalnya.